Digulung dikunya. Assalamualaikum semuanya. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi sederhana manajemen kas kelas. Yuk simak videonya lebih lanjut. Proyek pengembangan aplikasi pendataan kas kelas ini bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan dan pelaporan keuangan kelas dengan sistem yang lebih terorganisir dan efisien. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengelola data anggota, mencatat pemasukan dan pengeluaran, menampilkan total dan rekap kas, dan menyimpan data untuk akses yang lebih lama. Selanjutnya, implementasi topik. Yang pertama ada nama aplikasi atau output. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan nama aplikasi kepada pengguna. Kode ini menggunakan sistem outprint print line untuk mencetak judul dengan beberapa garis pemisah agar tampilan lebih rapi. Ini untuk contoh-contohnya. Oke, selanjutnya ada input dan tipe data. Yang pertama ada integer, digunakan untuk input pilihan menu. Contohnya bisa dilihat di gambar bawah. Selanjutnya tipe data string digunakan untuk input nama siswa. Lalu ada double digunakan untuk input jumlah kas. Selanjutnya boolean digunakan agar program dapat berjalan terus atau looping. Selanjutnya switch case. Switch case digunakan untuk memilih menu yang diinginkan pada program, yaitu pada case 1 untuk tambah data siswa baru, case 2 untuk tambah kas pada siswa yang sama, case 3 untuk tambah pengeluaran kas beserta keterangannya, case 4 untuk menampilkan rekap keluar masuk kas. Untuk case 5, menghapus data siswa yang sudah ada, case 6 untuk menampilkan total kas saat itu, case 7 untuk menampilkan profil siswa yang dipilih, case 8 untuk keluar program. If else, kami menggunakan if else di banyak tempat karena program kami memungkinkan berbagai kondisi. Sebagai contoh, kami menggunakan pada case 2 untuk memeriksa apakah nomor siswa yang dimasukkan user valid atau tidak. Berikut ini adalah contoh penggunaan if else. Looping. Kami menggunakan looping yaitu for dan while. Contohnya digunakan untuk yang while digunakan untuk menjalankan program terus-menerus sampai user memilih pilihan keluar dari program. For digunakan untuk menampilkan daftar siswa pada array list. Berikut adalah contoh implementasi dari looping, while, dan for. Selanjutnya array dan array list. Array list digunakan untuk menyimpan variabel seperti nama siswa, kas siswa, alasan pengeluaran, dan pengeluaran kas. Array digunakan untuk menyimpan status data siswa, yaitu status available dan not available. Dan ini adalah contoh implementasi dari array dan array list. Baik, selanjutnya adalah manipulation string. Berikut adalah contoh implementasi dari manipulation string pada program kami. Yang pertama ada to uppercase yang digunakan untuk menyimpan nama dalam huruf besar. Kemudian ada replace yang digunakan untuk merubah koma menjadi titik. Selanjutnya ada to lowercase, di sini digunakan untuk menampilkan nama siswa dalam huruf kecil. Lalu terdapat substring. Di sini substring digunakan untuk mengambil inisial nama siswa. Ada length yang digunakan untuk menghitung jumlah karakter pada nama siswa. Kemudian ada reverse yang digunakan untuk menampilkan nama siswa dengan karakter yang dibalik. Serta ada format, yaitu yang digunakan untuk merubah format dari numerik menjadi rupiah. Selanjutnya ada match yang digunakan untuk memvalidasi nama siswa agar hanya alfabet saja yang dapat diterima. Lalu ada contains yang digunakan untuk memeriksa apakah nama siswa sudah ada pada array list atau belum. Dan yang terakhir ada concat yang digunakan untuk menggabungkan antara dua string pada menu profil siswa.
Selanjutnya, ini merupakan contoh implementasi manipulation string pada program kami. Kemudian ada function. Di sini kami menggunakan function untuk menampilkan pilihan menu utama yang ada pada program. Berikut merupakan contoh implementasinya pada program kami. Kemudian terdapat rekursif. Bagian ini rekursif digunakan untuk memindahkan split case agar terpisah dengan main. Selain itu juga untuk fungsi rekursif pada bagian konversi angka ke nominal. Berikut merupakan contoh implementasinya pada program kami. Selanjutnya yaitu try catch. Pada program ini hampir setiap case terdapat try catch yang berfungsi untuk menghandle kemungkinan error yang sering terjadi di case tersebut. Misalnya pada case 1, user diminta untuk menginput jumlah kas yang ingin ditambahkan. Input hanya menerima angka saja. Ketika user memasukkan selain angka, akan menampilkan output yaitu tidak valid. Tetapi program akan tetap berjalan. Nah, berikut adalah contoh dari implementasi try catch. Selanjutnya ada operator. Berikut adalah operator yang terdapat pada program kami. Yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi pengurangan, pembagian, dan modulus pada program. Selanjutnya ada operator penugasan. Operator penugasan digunakan untuk memperbarui dan menetapkan nilai variabel. Selanjutnya ada operator relasional. Operator relasional digunakan untuk membandingkan dua variabel atau nilai yang menentukan hubungan keduanya. Selanjutnya yaitu operator logika. Operator logika digunakan untuk melakukan perbandingan dan pemeriksaan dari dua kondisi yang berbeda. Selanjutnya ada operator unari. Operator unari digunakan untuk melakukan operasi pada saat operan, misalnya menambah atau mengurangi nilai besar 1. Selanjutnya yaitu operator ternary. Operator ternary digunakan untuk menetapkan nilai berdasarkan kondisi yang telah ditentukan atau versi singkat dari if else. Nah, ini adalah implementasi dari operator. Yang terakhir adalah penutup. Proyek ini merupakan upaya untuk menciptakan solusi digital yang dapat membantu mengelola kas-kelas secara lebih efisien dan efektif. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan kas-kelas, mulai dari pencatatan masukan dan pengeluaran hingga penyajian laporan secara terstruktur. Dengan aplikasi ini, diharapkan pengelolaan kas-kelas akan menjadi lebih mudah dan transparan bagi semua pihak.